Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalis Latifah dari program S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada gangguan sistem pernapasan, teknologi pada gangguan sistem kardiovaskuler, dan teknologi pada gangguan sistem hematologi. Yang pertama yaitu ada teknologi pada gangguan sistem pernapasan, yaitu ada nebulizer, sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer biasanya digunakan untuk pengobatan fibrosis sistik, asma, PPOK, dan penyakit pernapasan lainnya. Nebulizer yang paling umum digunakan adalah nebulizer Z yang juga disebut atomizer. Jet nebulizer dihubungkan dengan pipa ke suplai gas terkompresi. Biasanya udara terkompresi atau oksigen mengalir dengan kecepatan tinggi melalui obat cair untuk mengubahnya menjadi aerosol yang dihirup oleh pasien. Obat aerosol dihirup melalui corong seperti tabung, mirip dengan inhaler. Mengenai nebulizer dan penguapan merupakan suatu pemberian obat melalui inhalasi atau pernapasan. Fungsinya sama dengan seperti dengan pemberian obat lainnya, namun mempunyai daya efektivitas lebih tinggi dibandingkan melalui mulut atau oral. Tujuan pemberian nebulizer yaitu untuk mengurangi sesak pada penderita asma, untuk mengencerkan dahak, bronkospasma berkurang atau menghilang. Pengobatan lewat nebulizer ini lebih efektif dari obat-obatan minum karena langsung dihirup masuk ke paru-paru, sehingga dosis yang dibutuhkan pun lebih kecil, otomatis juga lebih aman. Yang kedua, ada teknologi pada gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu ekokardiografi pada gagal jantung. Ekokardiografi atau USG jantung adalah sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ jantung. Ekokardiografi biasanya dibantu oleh teknologi Doppler, di mana teknologi ini dapat membantu mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Selanjutnya, peran ekokardiografi dalam gagal jantung. Gagal jantung akibat disfungsi sistolik relatif mudah didiagnosis dengan ekokardiografi. Disfungsi diastolik ditunjukkan dengan adanya hipertrofi ventrikel kiri dengan fraksi ejeksi yang masih baik atau preserved. Penggunaan ekokardiografi 2D memungkinkan penilaian volume ventrikel kiri dan penyakit valvular. Perkembangan ekokardiografi 3D meningkatkan akurasi dan reliability dengan adanya pengukuran volume dan fungsi ruang disertai dengan evaluasi mekanis dan regurgitasi. Ekokardiografi 3D juga mengatasi limitasi asumsi geometrik dalam penentuan fraksi ejeksi. Ekokardiografi merupakan modalitas non-invasif yang sering digunakan untuk menilai fraksi injeksi ventrikel kiri. Fungsi sistolik ventrikel kiri merupakan faktor prognostik dari penyakit jantung dan berperan penting dalam menentukan terapi. Meskipun metode M-mode dan 2D dapat digunakan untuk estimasi volume ventrikel kiri, tetapi metode Bevlane-Simpson adalah metode yang paling direkomendasikan. Pemeriksaan pencitraan jantung sangat diperlukan dalam penatalaksanaan gagal jantung. Ekokardiografi merupakan metode non-invasif yang aman digunakan dan dapat diaplikasikan dengan mudah oleh operator. Ekokardiografi merupakan modalitas yang paling banyak digunakan dan memberikan informasi tentang fraksi injeksi, volume ventrikel kiri, fungsi diastolik, fungsi ventrikel kanan, hemodinamik, serta regurgitasi katup yang memiliki penanda prognostik dan terapi yang penting. Ekokardiografi memiliki peranan yang penting pada setiap tahap dari gagal jantung. Yang terakhir yaitu ada teknologi pada gangguan sistem hematologi, yaitu ada hematologi analyzer. Hematologi analyzer digunakan untuk mengukur sampel
berupa darah. Alat ini dapat membantu mendiagnosis penyakit yang diderita seseorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Fungsi dari hematologi analyzer dapat digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Mengukur sampel berupa darah, pemeriksaan hematologi rutin seperti meliputi pemeriksaan hemoglobin, hitung sel leukosit, dan hitung jumlah sel trombosit. Cara kerja dari hematologi analyzer itu sendiri yaitu sampel darah dicuci selama 200 kali, lalu dicampur dengan hemolysing, kemudian akan dihitung hemoglobin dan white blood cell. Kemudian untuk perhitungan red blood cell dan platelet darah akan dicuci selama 200 kali dan kemudian semua data diolah di mikroprosesor yang kemudian akan ditampilkan. Keuntungan dari penggunaan hematologi analyzer yaitu sampel yang tidak terlalu banyak, efisien waktu, dan ketepatan hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.